Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Yohana Putri Monika Bede akan menjelaskan secara singkat penjelasan mengenai sejarah gereja di Nusantara sejak abad 14 hingga sekarang. Yang pertama, awal mula kekristenan di Nusantara pada abad ke-14 sampai 16. Bukti awal keberadaan agama Kristen di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nazaret yang terletak di Padang Lawas, Sumatera Utara. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-9 hingga 14. Penemuan ini menunjukkan bahwa kekristenan telah ada di wilayah tersebut sejak lama. Penyebaran agama Kristen pada masa awal ini terutama dilakukan oleh para pedagang dan misionaris Nestorian yang berasal dari Persia. Mereka datang ke wilayah Sumatera dan membawa serta ajaran-ajaran Kristen. Yang selanjutnya, pada abad ke-16, misionaris Portugis, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai aktif menyebarkan agama Katolik di wilayah Maluku setelah Portugis berhasil menguasai wilayah tersebut pada tahun 1511. Yang kedua, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis pada abad ke-16. Pada tahun 1534, Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku. Ia mulai membaptis banyak penduduk lokal dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Katolik di wilayah tersebut. Agama Katolik berkembang pesat di berbagai wilayah seperti Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Hal ini menunjukkan keberhasilan misionaris Portugis dalam menarik perhatian dan mengkonversi penduduk setempat ke agama Katolik. Namun dengan kedatangan Belanda yang beragama Protestan, pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran. Belanda mengusir para misionaris Portugis dan menggantikannya dengan penyebaran agama Protestan. Yang ketiga, dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai 19. Belanda yang menganut paham Calvinisme membawa agama Protestan ke Nusantara. Mereka menggantikan pengaruh Portugis dan Katolik dengan ajaran Protestan yang mereka anut. VOC melarang agama Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan untuk berkembang, terutama di wilayah Ambon, Minahasa, dan Batak. Kebijakan ini secara sistematis menghambat perkembangan agama Katolik dan memberikan keunggulan bagi agama Protestan. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB dan Gereja Protestan Maluku atau GPM. Yang keempat, kebangkitan Katolik kembali pada abad 19 sampai awal ke-20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap agama Katolik pada tahun 1859. Misionaris Katolik dari berbagai ordo seperti Serikat Yesus atau SJ, Ordo Kapusin, dan Serikat Misi Hati Kudus atau MSC kembali datang ke Nusantara. Agama Katolik kembali berkembang di berbagai wilayah seperti Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami kemunduran, agama Katolik tetap memiliki daya tarik dan mampu bangkit kembali. Pada tahun 1023 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang kemudian menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Pendirian ini menandai peningkatan status dan organisasi gereja Katolik di Indonesia. Yang kelima, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gereja Katolik dan Protestan mengalami perkembangan pesat. Banyak umat pribumi yang menjadi pemimpin gereja,
menunjukkan proses indigenisasi dan adaptasi agama Kristen dengan budaya lokal. Pada tahun 1967, Julius Darmatja SJ menjadi kardinal pertama dari Indonesia. Pengangkatan ini merupakan pengakuan atas peran penting Gereja Katolik di Indonesia dan kontribusinya dalam masyarakat. Munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI memperkuat peran gereja dalam masyarakat. Organisasi-organisasi ini berperan dalam menyuarakan kepentingan umat Kristen dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan, sosial, pelayanan, pastoral bagi umat. Gereja tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.